Oke, silakan. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nah Jeffrey yang sudah memimpin doa. Untuk mengetahui kehadiran kalian pada hari ini, Bapak akan melakukan presensi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, beberapa di dalam grup WA Bisnis Digital kelas 11, Bapak melihat ada lebih orang. Kita harusnya 32 orang siswanya, ditambah ada Bu Ida ya, ditambah ada Bu Desi Sukma, ditambah ada Farid dan saya, berarti ditambah 4 orang. Jika 32 ditambah 4 orang, berarti ada jumlahnya 36. Nah, ini masih ada yang lebih yang memiliki 2 HP. Kemudian Bapak sudah berkali-kali untuk presensi, untuk kalian izin itu seharusnya orang tua yang izin, bukan kalian sendiri. Nah, ini saya yang tidak hadir hari ini, kalau saya lihat itu adalah si Lutfir. Lutfir sendiri di grup paguyuban kelas, orang tuanya sudah masuk. Tapi yang izinnya bukan orang tuanya, tapi siswa itu sendiri. Nah, ini kan diragukan. Nah, jangan kalian sudah kelas 11 justru kalian membuat izin-izin yang tidak jelas. Baik, biar lebih presisinya, Bapak akan mengabsen aja deh satu persatu ya. Baik, Pak. Nanti ketika di absen satu persatu, kalian anak bisnis digital, misalkan saya panggil Adelia. Nah, Adelia, silakan Adelia menjawab dengan bisnis digital itu apa. Adelia berarti dari awal AI Pak, gitu, bisa boleh gitu. Nanti kemudian ada Aditya, cari lagi Aditya apa yang hubungannya dengan bisnis digital. Dijawabnya seperti itu, bisa ya? Siap. Kalau nggak bisa pas, aman gitu ya. Oke, Bapak mulai absen. Adelia Rosita. Oke sih, tuh kan dicontohin langsung AI, nggak ada yang lain ya. Aditya. Hadir Pak. Pemasaran. Oke. Aisyah Kumairia. Hadir Pak, Marketing. Ajeng Puspita Larasati. Platform. Amira. Hadir Pak. Ya. Branding. Oke. Andi Hanifah. Hadir Pak. Ya. Produk Produk atau jasa. Ariko. Hadir Pak. Yep. Teknologi. Teknologi. Yaki Rei Patan. Hadir Pak. Yep. Online. Eka Cindy. Hadir Pak. Ya. Akses global. Akses Global. Erwin Darmawan. Hadir. Hadir, Pak. Hadir dan tidak ada keterangan ya. Kemarin masuk. Kemarin masuk Pak. Oke, nanti kita hari ini tidak ada kabar, nanti kita cari kabar tentang Erwin ya. Iya, Pak. Oke, ketua kelas, tolong dan sekretaris dipastikan Erwin posisinya di mana dan kemana. Baik, masuk. Oke, saya lanjut Farel. Ya. Konten. Oke, Fatimah. Hadir Pak. Yuk. E-commerce. Pak Ujan. Penjualan. Oke, Fikri. Affiliate marketing. Hanifah Nur. Jualan online Pak. Jualan online. Hero. Marketplace Pak. Marketplace juga. Jeffrey Akbar. Hadir, Pak. Konten kreator dan influencer. Satu aja. Konten kreator. Oke, Jessica Maharani. Internet. Kevin. Peluang. Maimah. Hadir promosi. Promosi. Maria. Hadir jualan online. Jualan online. Muhammad Fadila. Hadir digital meeting. Digital. Digital branding. Ada Pak. Digital branding mungkin ya Pak ya. Ya, kalau digital branding itu apa? Buat spanduk ya? Ya. Muhammad Lutfir tidak hadir. Sakit ya? Kita doakan semoga Cepat sehat sembuh. dan kembali berkumpul dengan Kita semua. Muhammad Rafi. Hadir Pak. Ya, Pi. Promosikan produk. Mempromosikan produk. Muhammad Rifki. Membuat produk Pak. Membuat produk. Muhammad Septian. Hadir Pak, online marketing. Online. Marketing. Oke.
Nadia, Iklan online Pak. iklan online. Najwa, Hadir Pak. Transformasi. apa? Transformasi. Transformasi atau pembaharuan. Ya Pak. Sabila, Hadir Pak. jualan. Suci, Hadir Pak. ya apa? Content creator. Konten kreator. Theo, Hadir Pak, komunikasi. komunikasi. Terakhir Padit, Ada Pak, jangkauan luas. jangkauan luas. Alhamdulillah pada hari ini ada beberapa saja yang tidak hadir mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, kembali lagi di setiap pertemuan sebelum memulai pelajaran, Bapak sedikit memberikan motivasi ya buat kalian, motivasi buat kalian bahwa belajar saat ini tidak hanya secara manual, kalau Bapak bilang manual, tetapi juga kita harus mengikuti zaman dan mengikuti teknologi. Apalagi kalian anak generasi Gen Z yang harus mengikuti perkembangan. Kenapa harus mengikuti perkembangan saat ini? Mungkin zaman dulu atau saat ini sudah mulai ada sedikit tidak digunakan. Seperti apa coba? Google. Ya, Google. Setiap orang kemarin ketika bertanya carinya di mana? Di Google. Yang kemarin di Google. Sekarang sudah di AI. Di OpenAI, yang Gemini gitu ya. Nah, maka pada hari ini, pada kesempatan ini Bapak akan mengkolaborasikan mata pelajaran kita, yaitu apa? Pemasaran dengan materinya apa? Perkembangan produk. Apakah bisa kita gabungkan antara perkenalan produk dengan teknologi saat ini, yaitu AI? Bisa. Sehingga paling tidak AI bukan menjadi pengganti kalian, bukan juga AI menjadi kalian malas, tapi AI membuat atau menjadi alat bantu untuk kalian berkembang, mencari informasi. Tapi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa penggunaan AI semata-mata hanya menjadi alat bantu. Ketika kalian gunakan AI, jangan copy paste, tapi dipelajari kembali dulu apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian cari, gitu ya. Itu yang terpenting. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum tujuan pembelajaran disampaikan, bahwa apakah dari materi yang sebelumnya kalian ada yang perlu ditanyakan? Ada yang sudah dipahami atau Pak ada saya ragu-ragu nih ingin menanyakan terkait materi minggu lalu? Jika tidak ada, Bapak akan lanjutkan. Ada? Tidak ada. Berarti sudah memahami semua ya? Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk gitu ya. Oke, baik. Hari ini Bapak menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti mampu menjelaskan pengertian tentang pengembangan produk. Yang pertama tuh, jadi apa sih pengembangan produk? Gitu ya. Pengertian dari pengembangan produk. Jangan sampai ada yang bertanya apa pengembangan produk. Jadi tujuannya dia nggak tahu. Ibaratnya kalian mau ke satu tempat tapi kalian nggak tahu tujuannya kemana gitu. Atau kalian istirahat mau makan apa, bingung, ke kantin mau ngapain nih, mau beli apa gitu ya. Jadi harus pertama tujuan, namanya tujuan berarti apa yang ingin kalian capai. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menguraikan proses pengembangan produk. Kenapa sih produk ini harus kita kembangkan? Kan itu ya. Alasannya apa? Paling dia kalian sudah bisa menguraikan alasan dari pengembangan produk. Yang ketiga setelah menguraikan kalian mampu menjelaskan kembali. Nanti di RKPD, di lembar kerja siswa kalian mampu mempresentasikan, gitu ya, mampu mempresentasikan. Nah, setelah menjelaskan kalian mampu juga menganalisis, artinya penyebab dari produk itu harus dikembangkan itu apa, gitu ya, harus dipahami semua. Dan yang terakhir, mengidentifikasi strateginya pengembangan produk. Apa sih strategi yang harus kita lakukan, kemudian desain harus dipahami,
Artinya kenapa nih produk ini harus kita kembangkan? Berarti pengembangan produk itu dasarnya dari data analisis. Dianalisis dulu datanya gitu ya. Nanti kalian ketika misalkan mau mencari data analisis boleh bertanya pada AI gitu ya. AI apa sih aplikasi-aplikasi AI yang memang mumpuni atau mampu memberikan data analisis misalkan bisa bertanya. Jadi walaupun ada AI boleh juga bertanya di Google gitu ya. Apa sih aplikasi atau platform yang bisa menganalisis sebuah data? Nanti boleh bertanya seperti itu ke aplikasi, gitu ya. Baik, tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Jadi nanti materi yang kita pelajari ini berkelanjutan. Kemudian kita akan membahas satu per satu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan satu buah video. Nah, satu video di mana video di situ sudah jelas materi yang kalian tidak perhatikan. Ini nanti hubungannya dengan apa? Dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Apa itu manfaat AI untuk pengembangan produk digital? Jadi AI ini bisa ada manfaatnya, gitu ya. Oke, Bapak mulai saja dan kalian simak dari materi di atas. Oke, ini ada pengembangan produk. Sebentar, dapat tayangkan. Nah, langsung ya, ini hubungan antara AI dengan produk digital. Silakan disimak. Disimak ya. Nanti kita bagi kelompok. Jadi AI sebagai penggerak inovasi, otomisasi dan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Oke, kita sambil tayangan itu mungkin sedikit-sedikit kita jelaskan karena ini juga materi yang Bapak sampaikan gitu ya ke kalian. Oke, apa sih yang disebut dengan AI sebagai penggerak inovasi? Kira-kira ada yang punya pendapat? Kenapa sih AI dalam hubungannya antara AI dengan produk digital atau pengembangan produk itu menjadi satu penggerak inovasi? Ada yang bisa? Kenapa sih dia menjadi penggerak inovasi? Ya. Karena dia membantu kita untuk memberikan ide-ide. Dia membantu memberikan ide-ide. Ada yang lain? Silakan, Naswa. Kenapa sih AI menjadi satu penggerak inovasi? Tadi bilang Hanifah ya? Apa Hanifah tadi? Diulangi biar teman-temannya paham. Ya? Karena dia membantu kita untuk memberikan ide-ide. Memberikan ide-ide. Jadi mungkin yang tadinya kalian blank nih, ini produk saya mau dikembangkan, tapi diem, terpaku gitu kan? Apa sih yang harus saya kembangkan gitu? Nah, maka kenapa AI kemudian lantas kalian bisa bertanya di AI? AI, saya sebagai siswa, misalkan gitu ya. Pom yang kalian tuliskan di AI atau saya seorang siswa sedang memiliki tugas untuk membuat apa? Membuat presentasi misalkan, atau membuat produk boleh. Kemudian tapi saya tidak memiliki ide. Berikan ide-ide pengembangan produk secara spesifik. Produk apa? Nah, secara spesifik misalkan produk dari tumbler. Itu. Untuk produknya dari tumbler, maka AI akan memberikan ide-ide kepada kalian. Kalian mau buat gambar atau kalian mau buat video, kalian mau buat bentuk komik, kalian mau buat iklan gitu, itu bisa menggunakan AI. Maka AI menjadi satu buah penggerak inovasi. Paham sampai di sini? Atau ada yang bertanya? Yang belum paham kenapa AI menjadi penggerak inovasi dalam materi pengembangan produk yang kita sampaikan hari ini? Salah satu alasan yang disampaikan oleh Hanifah,
ya adalah memberikan ide-ide. Kita beri apresiasi dong. Oke, terima kasih. Yang lain juga gitu. Tampilkan ide-idenya, gagasan, dan sampaikan. Jangan pernah takut salah. Ingat, kita jangan pernah takut salah. Karena ketika kita takut salah, maka kita tidak mau bergerak. Salah itu tidak apa-apa. Karena proses dari keberhasilan kalian bisa saja dimulainya dari langkah yang sah, kemudian dari salah itu menjadi benar. Gitu ya, dipahami, jangan takut salah. Ngomong saja, keluarkan ide-ide kalian. Oke, yang kedua, ada automatisasi dan efisiensi. Kenapa disebut otomatis? Kenapa efisiensi? Ada yang punya pendapat? Oke, silakan Kevin. Gavin. Ya, langsung aja Kevin. Nah, kalau dalam otomatisasi itu kita bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan produk kita secara otomatis. Dan kalau efisiensi, jika ada mau buat produk makin berkembang, kita bisa cari pakai AI cara yang paling efisien buat bikin produk kita itu berkembang. Siap. Ada yang lain? Nah, selain Kevin dulu nih. Ada yang lain punya pendapat? Kenapa AI itu yang keduanya adalah otomatis? Kemudian efisiensi. Ada yang bisa menjelaskan lain daripada Kevin? Ada. Kita ambil kata-katanya otomatis. Namanya otomatis berarti berjalan secara langsung, cepat. Efisiensi dari kata-kata tadi cepat berarti efisien, gitu ya, efisien. Oke. Kalian sudah bisa memahami kalau kita ketikkan keyword atau keinginan kita minta dibuatkan atau minta diapa oleh AI, maka ketika selesai ngetik dalam waktu kurang dari 5 menit sudah. Apakah dengan cepatnya waktu menjadikan efisien kalian berpikir? Iya. Membuat dapat ide-ide? Iya. Itu. Oke, jadi sepakat ya, AI bisa membantu kita mendapatkan ide, gagasan dan lain secara otomatis dan mengurangi waktu. Selanjutnya, peningkatan produktivitas. Kenapa peningkatan produktivitas? Ada yang tahu? Ya. Kenapa kok jadi peningkatan produktivitas? Peningkatan berarti meningkat, naik. Apa ya? Yes, dari efisiensi menghemat waktu. Ketika menghemat waktu, yang harusnya kalian memiliki apa? Tugas-tugas pelajaran dari guru yang lain. Karena kalian punya ide gagasan dari menggunakan AI yang harusnya mengerjakan 30 menit, cuma tinggal 5 menit. Berarti secara produktivitas dalam satu hari Anda bisa mengerjakan tugas berapa tugas? Banyak dari guru-guru yang lain yang tadinya setengah jam nyari apa, mikir, tidur ya kan, lebam-lebuk gitu ya. Kalau mana nanya teman WA sudah waktu terbuka. Tapi dengan kita menggunakan pembelajaran menggunakan AI, maka waktu atau produktivitas akan meningkat. Contoh kecilnya seperti tadi, artinya ketika kalian punya tugas, misalnya tugasnya dari Pak An, tolong buatkan atau buatlah, bikin idenya aja butuh waktu berjam-jam mungkin, bahkan 1 hari 2 hari nggak dikerjain karena nggak ada ide mau ngapain. Tapi ketika pembelajaran kita koneksikan, kita hubungkan dengan AI, kalian menggunakan AI, apa saja di AI, ChatGPT, OpenAI, ya kan? Banyak ya, ada Gemini, mau buat lagu ada Suno, ya, ada mau buat video nanti untuk iklan marketing, video yang saat ini yang lagi viral gitu kan, Anda bisa buat juga, mungkin di salah satunya adalah Google Studio. Boleh tuh seperti itu, gitu ya. Oke, baik, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi perlahan-lahan kita sambil materi yang disampaikan, kalian nanti boleh juga sambil bertanya. Oke, contoh produk digital nih. Apa sih? Di sini ada e-book, ada audiobook, ada konten digital, ada aplikasi mobil dan web. Itulah salah satu contoh dari produk. Oke. Ya, kita percepat saja ya. Nanti kita banyak aja di diskusi dan
pekerjaan tugas kalian. Oke. Nah, nih tip membuat produk digital. Nah, sama ya dengan ketika kalian tip membuat produk digital atau mengembangkan produk. Apa tipsnya? Satu, riset kebutuhan. Yang kedua, temukan permasalahan dan solusinya. Yang ketiga, proses pengembangannya. Jadi segala sesuatu, anak pemasaran, contoh kecil aja, saya mau jualan apa ya saat ini? Jangan memikirkan mengembangkan produknya dulu. Jadi contoh salah satu yang pernah Bapak sampaikan kalian di kelas 10, jauh-jauh sekali tuh. Kebetulan Bapak juga sebagai pendamping UMKM yang pernah Bapak bilang ada 2 orang ibu-ibu dengan apa? Dengan produknya yang sama. Apa? Produknya adalah lemper. Tahu kan lemper? Tahu. Lemper yang dibungkus daun, terus bulat kayak lontong, kecil, ujungnya di staples atau dikasih lidi. Jadi. Ingat sudah saya itu paham semua tuh apa? Produk itu. Oke. Dua orang ibu satunya tidak pernah mau berpikiran bahwa mengembangkan produk itu adalah penting, tidak. Tapi ibu yang satunya ikut zaman. Jadi si ibu yang satunya itu dia mau ikut pelatihan. Salah satu pelatihannya pengembangan produk dengan materinya apa? Packaging atau pembungkus. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si ibu itu melihat bahwa kalau aku tidak ikut pelatihan desain produk, usahaku tidak dapat kukembangkan atau produkku bisa tidak kukembangkan. Tidak ada pengembangan produk. Pengembangan produknya dari sisi packaging. Nah, setelah ikut pelatihan, dia tahu bahwa tetap bungkusnya daun, tapi bentuk dari apa? Lempernya tadi dia tidak lagi bulat, tidak lagi di lidi atau di staples, tapi bentuknya bulat, tetap menggunakan daun, kemudian diplastikin, kemudian dikasih stiker. Stikernya terserah mau produk, nama produkmu atau ucapan terima kasih dan lain-lain, dengan space atau berat dari lemper tadi sama. Cuma hanya merubah apa? Merubah bentuk, memperbaharui packaging. Apa yang terjadi? Menambah nilai atau value dari produk tersebut. Dengan menambah nilai maka harga akan meningkat. Oke, jadi harganya tadi yang Rp1.000 per buah menjadi 2.500, 100% lebih dengan pengembangan produk tersebut hanya dengan packaging. Itu dilakukan riset atau kebutuhan, riset pasarnya dilakukan. Kebutuhannya seperti apa? Seperti itu. Pahami? Dipahami? Oke, yang kedua, temukan permasalahan dan solusinya. Artinya temukan permasalahan. Misalkan kalian nih jualan setiap hari, kalian menyiapkan misalkan 20 bungkus, tapi kenapa seiring berjalannya waktu yang tadinya habis 20 bungkus dalam hitungan kejap mata gini gitu ya, habis kayak hilang gitu, habis. Tapi perlahan-lahan produkmu tidak habis atau tidak laku, bahkan lakunya jadi cuma 2. Apa yang harus kalian lakukan? Setelah kamu temukan permasalahan, ternyata permasalahannya apa? Permasalahannya adalah produk tersebut sudah tidak diminati Pak. Kalau bahasa kalian itu Pak, bosan. Itu aja. Kan gitu ya. Nah, temukan masalahnya, solusinya apa? Kembangkan produkmu. Pak, harus mengembangkan seperti apa? Tadinya misalkan kalian dijualnya pakai bungkus pisang atau bungkus nasi, sekarang pakai packaging yang menarik, padahal isinya sama. Jadi dari packaging saja atau desain kemasan itu juga menentukan nilai. Oke, ya, enak kan? Oke, proses pengembangan, mulai kembangkan lagi. Maka kalian tetap pada inti permasalahannya. Ketika produk kalian sudah mulai menurun, minatnya berkurang, maka pengembangan produk itu sangat penting untuk kita cepat lakukan. Sehingga apa? Jualan kita selalu
konsisten, kemudian diharapkan adalah meningkat. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini untuk pemasarannya ya. Nanti menggunakan chatbot WhatsApp boleh, Instagram boleh gitu ya. Itu yang dilakukan oleh kita sebagai tim pemasaran. Jadi yang pertama nanti setelah pengembangan produk, Pak, lanjutnya kemana sih gitu ya? Lanjutnya ke apa sih gitu? Kemudian apa namanya? Saya mau jualnya di mana? Silakan menggunakan sosial media. Nah ini di akhir dari materi yang Bapak sampaikan, ini adalah bagaimana sih kita menggunakan apa namanya? Bukan akhir ini materi penyampaian materi ya, penyampaian materi bahwa kalian gunakanlah teknologi yang saat ini sedang berkembang untuk kegiatan pembelajaran kalian, sehingga kalian sebagai generasi Gen Z itu bisa apa? Mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Oke, silakan. Oke, sekarang anak-anak dari materi yang disampaikan tadi, kira-kira atau materi yang Bapak tayangkan tadi ada nggak sesuatu yang mungkin kalian ingin diskusikan dulu sebelum kita membuat kelompok? Ada mungkin dari materi yang Bapak sampaikan, ada 1-2 orang mungkin bertanya terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Ada siapa? Pengembangan produk dihubungkan dengan AI. Ada nggak? 1 orang? Silakan. Yuk. Ngantuk ya? Oke, kalau ngantuk kita ice breaking dulu. Kalau ngantuk kita ice breaking dulu. Kalau sudah nggak ada nanya masih pagi, kok diem semua gitu kan? Pada lapar. Oke, kalau kita ikut gerakan saya, kalian ikuti apa yang saya katakan, tapi saya akan melihat gerakan saya. Kalian akan misalkan, ya misalkan tangannya di atas semua kayak gini. Oke, berdiri dong. Ya, kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh. Mudah-mudahan setelah speaking ada yang nanya gitu ya. Jangan speaking ini ngantuk. Oke, gerakan dulu tangannya ke atas dulu. Tangan ditepuk-tepuk. Biar relax. Oke. Sekarang stop. Kalau Bapak bilang hidung, kalian harus pegang hidung. Tapi mata semua tertuju ke saya ya. Lihati gerakan saya. Kalau saya bilang hidung, kalian harus pegang hidung. Coba contoh, hidung. Nah, ada yang pegang jidat ya kan? Oke. Udah paham ya maksudnya? Oke, telinga. Oke, berarti paham ya. Oke, kita mulai. Lihat gerakannya semua, tangannya di atas. Hidung. Oke, siap. Lanjut. Telinga. Oke, sama. Jidat. Nah, jidat ini ada yang ke mata tuh, ada yang ke mata. Ini ada yang ke mata. Jidat itu ini ya, bukan ini, ya kan? Juga diulang lagi. Kita pegang jidat. Oke, pegang jidat ya. Nah, ada yang pegang mulut dan. Lihat bapaknya ya, lihat bapak. Oke, biar tambah seru lagi. Kita tetap lihat saya tangan tetap di atas. Oke, pegang rambut. Rambut di mana? Ada telinga. Oh, di mana rambut? Oke, ada rambut. Oke, siap. Oke, 1 kali lagi nih ya. Tidak ada yang salah nih, harus ada yang salah gitu kan ya. Kalau ada yang salah berarti enggak konsentrasi. Oke, 1 kali lagi terakhir. Lihat saya semua, jangan ada yang berkedip. Lihat saya semua, lihat yang di belakang enggak lihat tuh. Yang ini tutup mata. Nah, yang mana tutup mata? Oke, pegang telinga. Oke, semua cukup tangan dulu. Kan udah fokus ya. Oke, udah fokus semua, nggak ada yang ngantuk. Silakan dari materi tadi, kemanfaatan AI untuk pengembangan produk. Ada yang ingin ditanyakan? 1 orang? Saya Pak, Silakan, Jeffrey, gitu dong. Harus ada yang bertanya. yang ingin saya tanya, boleh langsung Pak? Boleh, silakan.
Yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana AI membantu mengurangi risiko kegagalan dalam pengembangan produk digital. Oke, baik. Ada yang bisa membantu menjawab? Bagaimana AI mengurangi kegagalan, membantu mengurangi kegagalan tuh? Pertanyaannya sangat baik. Bagaimana caranya AI mengurangi resiko kegagalan? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Kevin lagi. Kevin, silakan. Jadi AI itu sumber informasi itu diambil dari data yang luas. Jadi kalau misalnya ada risiko kegagalan, sudah pasti informasi yang dikasih sama AI itu sudah pasti yang paling efisien dan bisa mengurangi risiko kegagalan yang paling banyak. Oke, tuh. Bagaimana Jeffrey? Cukup sangat terjawab. Oke, ada tambahan dari Bapak. Sekali lagi Bapak di awal mengatakan bahwa AI hanya sebagai alat bantu. Kemudian di AI, ketika kalian mencari informasi di AI akan bertanya lagi, apakah misalkan dia tuh. Jadi ketika untuk mengurangi resiko tadi yang di kegagalan yang ditanyakan oleh Jeffrey, di bawahnya nanti ketika bertanya misalkan AI di sebelah saya siapa ya? Yang duduk di sebelah saya siapa ya? AI pasti akan menjawab, saya tidak mengenalnya. Kan gitu ya? Ketika kalian kasih spesifikasi, dia wanita, dia cantik, apakah kamu masih belum mengenalnya? Iya, saya nggak mengenal yang duduk di sampingmu karena saya bukan manusia yang memang mengenali secara spesifik. Tapi ketika dia bertanya, AI, berikan saya contoh pengembangan produk. Dia akan memberikan contoh pengembangan produk. Dia tanya lagi, produk yang ingin kamu kembangkan produk apa? Kan gitu. Kamu kasih tahu, tumbler misalkan gitu. Tumbler yang disukai oleh anak-anak SMK. Dia akan jelaskan kembali. Masih belum puas, kalian perbaharui lagi atau kalian rubah lagi promptnya sampai sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, gitu ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan. Kemarin yang kelompok yang sudah dibuat, Bapak harapkan bisa bertukar saja. Yang kemarin kelompok ini, jadi kemarin sama sini ya. Silakan bertukar kelompoknya. Yang kemarin sudah disusun. Ini masuk kelompok sana. Ya. Oke. Ya, langsung. Ya, Suci, kemarin ini kelompoknya. Ya Pak. Yang kemarin sudah kita buat di pertemuan yang lalu, pakai kelompok itu saja. Ya, pakai kelompok itu saja. Ya, cepat, go. Disegerakan kalau melakukan kegiatan, jangan lambat. Kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian tetap keselamatan kata kerjanya. Baik. Sudah semua. Masing-masing kelompok ada ketuanya. Sudah dibuat ketuanya. Ya. Oke, sudah. Silahkan ketua kelompoknya. Ini tolong RKPD-nya Bapak tidak sengaja. Bapak sengaja RKPD itu tidak Bapak print ya. Tidak Bapak print menggunakan kertas. Kita belajar bagaimana kita mengefisiensikan kertas. Artinya kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Tanpa kertas apa bahasa Inggrisnya? Zero paper. Paper ya? Zero paper. Oh, bahasa Inggrisnya luar biasa dipegang Bapak ya kan? Apa diulangi Maria? Zero paper. Jadi dengan cara kalian mengerjakan tanpa harus membagikan LKPD satu persatu menggunakan kertas, silakan kalian scan. Silakan satu persatu dari ketua kelompok untuk scan. Sudah. Oke, kelompok 2 scan dulu. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Ada kelompok 5 kelompok ya? Cuma kelompok 4 sampai kelompok 4. Oke, sudah di-scan semua? Sudah. Kalian akan menemukan. Kalau sudah scan, benar akan yang ditemukan ini adalah ini. Ya, Pak. KPD. Benar Pak. Ya, oke, baik. Sudah ya? Apa tugas kalian yang harus dikerjakan bersama kelompok? Jadi sebelum kalian mengerjakan kelompok, Bapak memberikan waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit.
Setelah itu kalian akan mempresentasikan. Kalau sempat waktu semuanya kita presentasi, tapi kalau tidak mencukupi waktunya, presentasi akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, di LKPD ini nanti kalian coba bisa dibaca ya, mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang diberikan berdasarkan LKPD. Nanti bersama kelompok diskusi membahas perkembangan dari perkembangan produk tersebut, apa ide, solusi, dan permasalahan yang ada. Nah, kemudian pada saat kalian ingat, pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok, Bapak akan mengobservasi melihat di mana sih kerja kelompok yang harus kalian laksanakan. Jangan yang ini cuek, diam, duduk saja, yang ini mengerjakan, yang lainnya tidak mengerjakan. Nah, Bapak akan menilai. Nanti Bapak akan berkeliling mengobservasi pekerjaan-pekerjaan itu. Silahkan dimulai dari sekarang. Kita berakhir sampai ke jam berapa tuh? Sepakati? Ke jam setengah 11. Setengah 11 pas ya? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, so ibaratkan berkumpul. Yang pakai mau menggunakan karton tadi silakan kartonnya dipakai. Ya, menggunakan karton boleh, kartonnya dipakai. Kalau kirimkan ke kalian ya. Di HP-nya aja langsung nanti dikirim. Bisa kan dikerjakan, itu kan bisa dikerjakan di HP. Ya, dikerjakan di HP. Yang mau mengerjakan kemarin ada mau mengerjakan di kertas karton boleh juga. Silakan, nanti kelompoknya ditaruh aja di kartonnya. Pakai karton aja yang ada, yang sudah disiapkan. Silakan diambil kartonnya satu-satu per kelompok. Oke, yang mau menggunakan AI silahkan ya. Kalau Bapak melihat di sini, nah kalau kalian boleh tuh melihat menggunakan AI, gagasan-gagasan yang ada. Kalian boleh di HP-nya, silakan di HP-nya kalian membuka ChatGPT saja. Coba ChatGPT-nya dibuka. Oke, ChatGPT-nya dibuka, kemudian sesuai dengan perintah di LKPD, coba kalian buat prompt-nya, tuliskan prompt-nya. Ini kan ChatGPT tuh, Bapak sudah tampilkan. Nah, silakan kalian buat prompt-nya di sini sesuai dengan tugas yang diberikan di LKPD, gitu ya. Ya, buat misalkan pengembangan produk apa, gitu. Coba silakan dibuat. Nanti setelah dapat ide kontennya dari ini, baru bisa dituangkan dalam bentuk di karton. Tuh, silakan. Yuk, buka aja di HP bisa kan ya? Ada ChatGPT ya? Ya silakan coba dibuka. Ya. Itu petunjuk kerjanya. Itu baca di grup aku nanti. Oke, silakan. Bapak sambil observasi. Jadi kalau Bapak keliling, kalian berharap bahwa dalam satu kelompok itu aktif ya. Aktif, mungkin yang satunya. Contoh, biar kalian tambah. Di ChatGPT ini kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi prompt. Sekali lagi kalau ChatGPT itu adalah alat bantu untuk kalian, bukan menjadi pengganti kalian, bukan. Nah, kalau mencari prompt-nya, buat selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Contoh, kalian tuliskan misalkan saya seorang pelajar, gitu ya. Saya seorang pelajar. Coba kalian mengetik sendiri. Kemudian saya diberikan tugas untuk membuat misalkan ide pengembangan produk. Nah, tolong buatkan saya misalkan prompt
dalam bentuk video misalkan itu. Nah, nanti berarti kalian setelah di ChatGPT ini kalian bisa membuka Google Studio. Nih contohnya ya di depan. Nah, dia judulnya sudah ide kreatif dengan produk untuk generasi muda. Botol minum pintar, promnya sebuah video presentasi terkait. Nah, ini contoh nih, Bapak contohkan lagi. Nah, promnya ini, judulnya ini kalian copy pastikan. Ini ambil, nggak boleh pakai HP. Ctrl C, baru kemudian kalian di situ buka Google Studio. Misalkan Google Studio. Ya, AI ya, AI PO3 belum bisa kayaknya kita ya. Oke, ambil yang ini. Nah. Oke, tunggu. Nah, setelah muncul kita pakai generate media. Nah, generate media apa? Kalian PUA, ambil ya gambar ini. Nah, tinggal pastikan di sini. Nah, pastikan di sini baru enter. Nah. Contohnya ini misalkan, oke bentar. Sambil dikerjakan ya, sambil mengerjakan kalian buat promnya saja dulu. Siapa? Tangan. Nah, lemot nih. Ayo generate video apa nih? Oh, saya sudah ya, kita ganti deh. Bapak ganti di sini. Nah, jadi kalian karena ini kita free, kita bisa menggunakan akun-akun beberapa banyak akun ya. Jadi kalau sudah nggak bisa, nah kalau sudah nggak bisa pakai akun yang lain. Kalau kalian baru memulai dengan iStudio, biasanya dia minta akun kaliannya apa ya. Jadi ya akun ini baru nih, ya kan? Jadi generate, kita coba lagi yang tadi, kita pakai PUI, baru kita hasilkan, coba kita run. Oke, running ya. Jadi tadi kenapa tidak bisa? Kalau sudah beberapa kali digunakan, karena kita menggunakan yang free, itu bisa saja dia kapasitas dari yang kita gunakan sudah habis. Jadi kita bisa menggunakan akun yang lain, gitu ya. Sambil tunggu. Silakan sambil dikerjakan. Nanti sambil juga melihat apa yang tersampaikan. Oke, itu contoh dari materi yang kita sampaikan tadi, bahwa pengembangan produk kita seperti idenya ada, ya, kita jalankan tuh, ya. Jadi mengurangi efisiensi ya. Coba dilihat mungkin ke depan. Ini kan dari sebuah video presentasi kreatif berdurasi 30-60 detik menampilkan ide-ide pengembangan produk ya. Nah, jadi pengembangan produk, contoh produknya apa? Dari Tumblr. Yang dikembangkan
sudah bisa melihatnya. Dia apa spesifikasinya nih? Ada penjelasan juga, integrasi pengembangan produk untuk generasi muda. Botol minum air, ya, bisa mengukur kadar yang diminum dengan layar kecil LCD. Jadi pengembangan produk yang dimaksud seperti itu. Ini kalau di videonya seperti itu. Oke, jadi lebih efisiensi. Silakan, Bapak sudah mencontohkan bagaimana membuat ide-ide. Ya. Oke, sambil Bapak lihat observasi kalian. Ada kendala, jika ada kendala silakan ditanyakan. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, gimana, ada masalah? Tidak ada. Ya, silakan dikerjakan. Nanti dituangkan, ya. Jawaban PD-nya ditaruh di mana? Bisa pakai kertas karton dalam bentuk kami pengembangan produknya mau apa. Boleh, ya. Boleh juga di HP hasilnya nanti dipresentasikan. Itu ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya, Pak. Ya, kelompok 1 gimana? Ada diskusi ya, ada produk-produknya apa nih? Yang berapa? Yang berapa? Kenapa? Coklat sehat. Betul, coklat sehat. Jadi kami buat ya, coklat itu memiliki manfaat, ada kandungannya seperti vitamin B, omega 3, terus bahan-bahan alam seperti Jadi kamu mengangkatnya lewat manual, artinya menggunakan karton. Kenapa tidak menggunakan ini misalkan presentasi dengan PowerPoint, Canva dan lain-lain? Berarti bisa soal Kenapa kalian ingin menuangkannya di kertas karton? supaya lebih jelas sama mempromosikan. Oke, gitu. Karena kalian tetap ingin menggunakan ini, ya, kertas karton. Oke, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2. Pakai karton juga. Kenapa tidak menggunakan misalkan Canva atau pakai aplikasi presentasi yang lain? Kenapa harus menggunakan karton? Oke, nah dari karyamu ini bisa dibuat menjadi digital. Caranya kayak apa? Kita scan, ya. Setelah di scan, ini jadi menjadi produk digital. Lalu bisa diedit dan desain, ditambahin dengan desain-desain. Jadi misalkan menggunakan Canva, berarti bisa desain dengan Canva. Hasil produkmu lewat tulisan tangan ini kalian scan, kemudian scan nanti kalian bisa upload ke Canva, tambah desain di Canva. Jadi bahwa kenapa sih Pak saya harus manual di karton? Bahwasanya kita ketika ada keterbatasan media, misalkan aduh Pak saya nggak punya handphone yang mumpuni untuk editing, Pak saya tidak punya laptop, maka tidak ada alasan untuk kalian mengembangkan produk. Jadi bisa dengan gaya-gaya manual yang dipakai. Kombinasikan saja antara manual dengan modern, misalkan gitu. Tapi jangan berkecil hati, nanti ketika ada teman HP-nya yang bagus, kameranya bagus, boleh izin dong saya bantu scan-kan. Nanti kalian tinggal editing di aplikasi yang memang kalian kuasai. Oke, cukup bagus. Kerjasamanya dikuatkan lagi biar saling tahu. Ini kelompok 4. Nah, bagaimana kelompok 4? Berarti kita bertanya jawab sendiri. Jawab sendiri. Ya. Nomor 2 dan nomor 3 belum ada yang Apa? Teh yang biasa dijual, yang 5 ribuan gitu ya. Terus kemudian oh gitu. Ya, idenya seperti itu. Tapi sama dengan kelompok lain, kenapa kalian menuangkan idenya terlebih dahulu di kertas karton? Karena dia lebih kreatif. Kalau itu kan Pak terbatas Pak. Lebih kreatif. Habis itu diapain nih? Apakah diupload? Bisa nggak yang ini diupload ke media sosialmu? Bagaimana caranya? Kita tidak foto bisa. Di
foto atau di scan gitu ya. Oke, nanti diupload, bisa di editing di aplikasi yang kalian kuasai. Oke, terima kasih. Oke, apakah kita lewat 5 menit tuh dari perjanjian kita mengerjakan tugas. Baik. Karena kesepakatan kita tadi sebenarnya 10 menit, ternyata kita lewat 5 menit. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana? Saya Pak, kelompok 4 Pak. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Ramai betul. Di sini di depan. Ayo, siapa yang presentasi di depan? Siapa yang jadi juru bicaranya? Saya Pak. Ya, sisanya di sebelah sini ya. Jadi nanti gak muat. Yang mempresentasikan didampingi 1 orang, memegangi dan mempresentasikan ke teman-temannya. Saya ingin bagaimana gaya kalian presentasi dan menyampaikan dengan baik kepada teman-temannya, sehingga apa yang kalian sampaikan juga dapat diterima oleh kelompok yang lain. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami berpresentasi di depan. Jadi kami di sini dari kelompok 4 kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu adalah Project Fresh Herbal komponen utama produk. Di sini bisa dibantu oleh dijelaskan oleh teman-teman saya yang berdiri. Silakan. Oke, baik. Di sini kami memilih produk teh. Jadi di sini kami inovasikan produk teh ini yang awalnya biasa aja menjadi teh herbal atau teh yang memiliki manfaat yang banyak. Dia bisa menjaga kesehatan dan juga dia tidak mengandung pengawet minuman gitu. Ya. Selanjutnya dijelaskan tentang saya. Terdapat beberapa produk pada produk kami, yaitu dari item, yaitu unit khusus yang bisa dibedakan dari ukuran, harga, dan kualitas. Fresh herbal botol 350 ml original herbal. Ada pula brand yaitu identitas yang dikenal orang Fresh herbal. Kemudian ada produk lain, jenis lebih spesifik dari produk lain dalam botol plastik. Kemudian ada produk lain, sekelompok produk dalam satu kelas yang berhubungan erat minuman teh siap minum. Kemudian ada produk lain, minuman non alkohol siap konsumsi. Kemudian ada produk ini, semua minuman untuk melepas dahaga dan menjaga tubuh agar tetap segar. Yang terakhir ada kit family, yaitu kebutuhan dasar, kesehatan, dan keseragaman pada tubuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan yang lain Ada. membantu. Awas kabel. Baik, ada kualitasnya, rasa teh asli tanpa pengawet, bahan herbal alami, menghasilkan rasa, dan ada kemasan juga. Kalau kasih sama lingkungan 350 ml. Yang kedua, mudah dibawa kemana saja. Ketiga, terdapat jaga keamanan. Dan ada yang ketiga, merek. Nama Fresh Herbal. Logo daun hijau dengan tetesan air. Slogan segar alami segar sehat. Yang terakhir ada label, informasi gizi, kalori, vitamin, dan lain-lain. Terus tanggal kadaluarsanya ada, dan komposisi bahan dan harga. Oke, cukup. Cukup Pak. Silakan. Tutup. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan.
Silakan kelompok 1. Pelan-pelan, awas hati-hati. Kabelan dan lain-lain. Tetap keselamatan siapa yang jadi juri bicara? Oh, juri bicara semua. Oke, tampilkan presentasi yang terbaik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengembangan produk kami, yaitu adalah Choco Brand Bar. Nah, jadi yang pertama produk. Jadi sebelumnya di sini sehat nggak di sini? Sehat semua nggak? Sehat. Di sini ada yang pernah makan coklat nggak? Gimana rasanya? Manis. Manis saja. Ada pahitnya. Oh, ada pahitnya. Ada coklatnya. Ada kacangnya Oh kok ya. biasanya. Hah? Ada kacangnya. Oh iya ada kacang. Di sini namanya siapa? Saya Kevin Oh Kevin. Kevin tinggal di mana? di Antasari 2. Di rumahnya ada nggak di tempat tinggalnya jualan coklat? Ada nggak? Tidak. Produk-produk coklat? Nggak ada. Nggak ada. Yang dekat rumahnya ada yang jualan coklat siapa? Oh iya. Coklatnya coklat apa? Coklat Dubai. Oh rasanya gimana tuh? Rasanya manis. Ada manfaatnya nggak? Enggak ada sih karena rasanya manis. Oh manis saja. Dari sini kami mengembangkan namanya produk coklat. Jadi kami kembangkan menjadi Choco Brand Bar namanya. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Maksudnya dari nama Choco Brand Bar ini? Tahu? Bikin minta. Koko itu tahu nggak? Koko itu apa? Coklat. Brand itu apa? Bar itu apa? Bar kayak kotak-kotak kayak kotak-kotak coklat tahu kan? Nah, jadi kami gabung jadi Choco Brand Bar namanya. Choco Brand Bar ini memiliki arti coklat. Terus brand itu untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau kalian makan coklat nih, rasanya itu enak. Ada apa? Ada kandungan vitamin B, ada omega 3-nya, ada bahan alami seperti almond dan oat. Terus juga membantu kalian untuk konsentrasi. Jadi kalau misalnya kalian belajar terus pengen ngemil nih cemilan-cemilan coklat yang rasanya manis, kalian bisa makan produk ini, coklat ini, Choco Brand Bar. Soalnya bisa meningkatkan konsentrasi kalian. Sudah konsentrasi, enak, manis kan coklat tuh. Baik, selanjutnya mau perkenalkan diri dulu nggak sebelum kami melanjutkan? Apa itu produk Choco Brand, terus apa itu komponennya? Boleh Kak. Boleh. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Jeffrey Akbar. Saya Farali Samabat. Saya Fadil Hayat Saman. Saya Muhammad Praditya. Oke, semuanya sudah kenal kan? Sudah. Kami lanjut untuk memperjelaskan produk-produknya, terus komponen atributnya apa. Boleh dilanjut Kak Fadil? Nah, jadi produk yang kami buat Choco Brand Bar itu adalah sebuah snack coklat batangan yang tidak hanya enak tetapi juga punya manfaat khusus yang untuk anak-anak sekolah. Ide ini kami buat karena banyak anak sekolah yang suka ngemil coklat tapi jarang ada cemilan yang benar-benar menyehatkan sekaligus membantu belajar. Nah, Choco Brand Bar ini hadir sebagai solusi karena di dalamnya ada kandungan vitamin yang tadi sudah dijelaskan oleh Jeffrey Akbar. Terus juga bisa membantu konsentrasi juga. Oke, cukup. Kelompok 2, kelompok 1. Terus juga kami sudah mengembangkan ada 3 rasa varian agar kalian itu tidak bosan, rasanya itu aja. Oke, ada 3 varian. Cukup ya? Cukup. Presentasi untuk kelompok 1, silakan diakhiri. Baik, presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian cari produk sosial media ini, kalian bisa searching di akun sosmed IG yang namanya chocobrandbar.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang baru maju pada materi
di hari ini tentang perkembangan produk baru 2 kelompok dikarenakan waktu ya, waktu kita. Jadi nanti 2 kelompok yang belum maju kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Dari 2 kelompok yang sudah maju tadi tentang mengangkat produknya adalah teh, dan kelompok 1 mengangkat produknya tentang coklat. Jadi pengembangan dikembangkan. Oh, teh yang tadinya 5 ribuan katanya menggunakan gelas. Oh, dia ingin mengembangkan produknya supaya bisa dipasarkan luas, tidak hanya di lingkungan tempat sekitarnya, sehingga dikemas dengan menggunakan botol. Ada value lainnya, misalkan dengan rasa-rasa, ada rasa mintnya, mungkin ada rasa lemon dan lainnya dengan aneka rasa dari teh tersebut, gitu ya. Oke, yang kedua itu koko, coklat, gitu kan. Saya paling tidak suka coklat sebetulnya, kecuali coklat-coklat yang mereka sajikan tadi dalam bentuk batangan. Brandnya apa? Oh, batangannya bar, bar tuh katanya dibuat bar seperti coklat-coklat yang lain. Itu saya suka sekali. Baik anak-anak, dari penampilan 2 kelompok tadi bisa menjadi inspirasi, kemudian bisa menjadi yang belum maju itu akan lebih baik daripada kelompok yang sudah maju. Ada yang perlu didiskusikan? Ada? Dari penampilan teman-teman dan produknya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Wah, jadi dipahami semua. Oke, baik, jika sudah memahami, sekali lagi Bapak minta maaf kepada kalian yang kelompok yang belum maju karena hanya keterbatasan waktu. Artinya bukan berarti kalian tidak boleh maju hari ini, tapi nanti maju di pertemuan berikutnya. Di akhir dari materi pelajaran kita simpulkan bareng-bareng ya. Nah, kita harus menyimpulkan bareng-bareng. Harusnya kalian lebih jeli tadi. Kenapa sih kita belajarnya menghubungkan tentang AI, tapi kok kaliannya masih menggunakan karton gitu kan ya. Tapi Bapak memahami konsep yang kalian sampaikan. Artinya bahwa ada yang mungkin bisa menyimpulkan kenapa alasannya nih biar didengar. Anak-anak Gen Z kok masih pakai karton, nggak pakai misalkan aplikasi yang memang sudah bisa mumpuni dan mewakili artinya teknologi gitu kan. Ini kenapa so balik ke manual lagi? Silakan Naswa. Izin menjawab Pak. Ya. Menurut saya kenapa digabungkan pakai karton, karena ketika kita menulis itu kemampuan otak kita tuh kayak saling mengingat. Jadi Pak, udah diingat Pak. Saling mengingat. Jadi mengingat. Oke, baik, bilang Naswa saling mengingat. Tapi saya tadi mendengar nih, nanti jika kalian mau pesan coklatnya bisa melalui IG-nya. Nah, sedangkan ininya dalam bentuk manual gimana dong? Ayo, gimana kira-kira? Ini kan manual tadi, presentasi dari kelompok 1 kan ya? Ya. Tapi dia bilang, di IG dong, dicek IG saya gitu. Bagaimana Anda menampilkan gambar tersebut jika dihubungkan dengan AI? Diapain tuh produkmu yang manual ini? Dibuat poster Pak. Dibuat? Poster. Kemudian diapain ini? Diperlakukan seperti apa? Ini diperlakukan. Dipromosikan Pak. Ini diperlakukan seperti apa biar masuk ke media sosialmu? Scan. Di scan. Setelah di scan di apa? Di Upload. Boleh diediting menggunakan aplikasi Canva. Oke, tidak harus Canva ya. Jadi boleh apapun itu. Nah, seperti itu harapan Bapak bahwa kita boleh mengikuti modernisasi perkembangan dari sebuah produk, tetapi jangan lupakan manualnya. Contoh, saat ini ketika kalian memasak disajikan dengan rice cooker. Pertanyaannya, kalau listrik mati bisa masak nggak? Bisa. Kalau listrik mati bisa masak nggak menggunakan rice cooker? Tidak. Jadi walaupun generasi zaman sekarang sudah zaman modern, harapannya bahwa kita tetap harus belajar terkait dengan manualnya. Oh, bagaimana sih masak menggunakan kompor? Nah, gitu ya. Begitu juga dengan program-program atau aplikasi atau apapun itu, kita tetap harus bisa seimbang. Artinya jangan kita diperbudak atau kalian dimanjakan dengan teknologi itu, sementara masalah-masalah yang mungkin nanti akan didatang di kemudian hari kalian lalai dan tidak mampu mengerjakan. Begitu. Ada yang mau bisa satu orang menyimpulkan hasil dari
materi pengembangan produk dengan menggunakan dihubungkan dengan AI. Apa yang menurut kalian bisa menyimpulkan? Satu, dengan kita menggunakan AI, pekerjaan kalian menjadi Lebih cepat dan efisien. Oke, lebih efisien, lebih simple, menambah produktivitas dari kegiatan yang kalian lakukan. Baik, mungkin itu materi yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, karena materi pengembangan produk di hari ini belum selesai, kita akan melanjutkan materi pengembangan produk pada pertemuan berikutnya. Gitu ya, anak-anak. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Bapak akhiri? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, nanti setelah ini silahkan kalian mengerjakan post test ya, mengerjakan post test secara individu terkait materi hari ini. Nanti Bapak akan kirim linknya di Google Formnya, akan Bapak kirim ke grup WA kalian. Silahkan kalian mengerjakan, dan kemudian juga ada observasi mengenai bagaimana sih pembelajaran hari ini yang dilakukan, keinginan kalian seperti apa, gitu kan ya. Silahkan berikan masukan, dan masukan-masukan kalian itu tidak akan merubah perolehan nilai. Jadi jujur aja, Pak Ani ini terlalu kencang mengajarnya, atau Pak Ani terlalu cepat misalkan, atau waktunya Pak ditambah lagi gitu. Silahkan diisi dan dikritik sehingga untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi Bapak menyampaikan bahwa tidak akan merubah penilaian kalian terhadap observasi yang dilakukan pada asesmen kegiatan pembelajaran kali ini. Mungkin itu ya, Bapak akhiri. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan kembali lagi kita berdoa, mengucapkan syukur bahwa kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan diwakili satu orang. Ya, Jeffrey silahkan. Baik, mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran di jam 1 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses, kami sayang Bapak. Terima kasih, kita saling mendoakan semoga kalian sukses dan Bapak sehat selalu.